Menurut saya dua hal mungkin ya. Satu adalah tadi yang saya sebutkan mengenai New Development Bank. Sekarang kan kita banyak kepentingan mengenai pembangunan infrastruktur ya, dan mungkin masuk dalam BRICS dan mekanisme New Development Bank itu bisa memberikan arus modal yang lebih banyak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan kedua mungkin manfaat dari segi de-dolarisasi ya. Sekarang ini kan tren de-dolarisasi semakin meningkat, walaupun tentunya dolar tidak akan tergantikan dalam waktu dekat ya. Tapi tren de-dolarisasi semakin tajam karena banyak negara-negara yang jadi semakin khawatir terhadap suku bunga Fed yang semakin meningkat ya. Jadi India, Malaysia misalnya sudah sepakat akan lebih banyak trading dengan mata uang rupiah ya. Saudi juga mengatakan begitu ya, dan banyak negara lain yang lebih tertarik untuk ini. Dan Anwar Ibrahim juga kemarin bicara mengenai perlunya ada Asian Monetary Fund dan lain sebagainya gitu. Jadi kemungkinan kalau Indonesia berkepentingan terhadap isu ini, maka bergabung dengan BRICS dapat memajukan momentum de-dolarisasi ini. Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok juga sekarang porsi yuannya lebih banyak ya dibanding sebelumnya. Jadi paling enggak dua hal itu. Tapi yang ketiga tentu adalah kepentingan kita untuk melihat perubahan multilateralisme di mana suara dan hak voting dari negara-negara berkembang semakin meningkat ya. Dan dalam BRICS ini mereka secara terbuka menyatakan inilah tujuan mereka. Mereka ingin agar suara dan voting negara berkembang di Bank Dunia, di IMF, dan di berbagai mekanisme internasional lainnya itu semakin kuat ya. Dan itu memang juga kepentingan Indonesia. Jadi mungkin kalau dengan BRICS kita bisa ada semacam sinergi diplomatik dan politik ke arah hal tersebut. Baik, sebesar apa BRICS ini berpotensi bisa menyamai atau mungkin melampaui kekuatan negara-negara G7? Well, yang jelas arah dunia memang akan ke sana ya. China sendiri akan menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam waktu dekat ya, melampaui Amerika Serikat ya, dari segi besaran ekonominya, bukan dari segi per kapita ya. Dan India juga setelah masuk top 5 ekonomi terbesar dunia, dan jelas Brazil juga akan terus meningkat membesar ekonominya. Jadi kalau kita lihat memang potensi BRICS untuk kecuali Rusia ya, untuk semakin meningkat, membesar ekonominya ya, prospeknya sangat bagus sekali gitu ya. Tapi jangan lupa tidak berarti BRICS itu kompak terus gitu ya. Banyak juga tantangan internal antara mereka, banyak juga perbedaan pendapat, dan ini hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Baik, sempat terdengar juga oleh kita ada potensi BRICS ini akan membentuk mata uang baru begitu. Dengan adanya mata uang baru begini, apakah ini akan bermanfaat bagi Indonesia apabila Indonesia bergabung dan akhirnya menggantikan rupiah dengan mata uang tersebut? Saya kok skeptis ya anak yang mengenai hal ini. Kita lihat Uni Eropa dulu mau bikin euro itu luar biasa sulitnya karena itu membutuhkan integrasi politik dulu kan ya, integrasi politik, dan itu tercapai baru bisa ada pertimbangan membentuk euro, dan perdebatannya luar biasa sulit ya, luar biasa sulit. Padahal mereka Uni Eropa udah jadi satu dalam satu wadah integrasi gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin melihat BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok sama Afrika Selatan itu ada integrasi politik kan nggak mungkin. Dan membentuk mata uang baru itu nggak apalagi dalam model seperti membentuk euro itu menurut saya sangat sulit dan tidak terbayangkan gitu ya. Jadi mungkin kita perlu agak hati-hati menyikapi hal-hal seperti ini gitu ya. Bisa aja retorikanya memang begitu ya, tapi
dalam realita tidak akan tercapai semudah itu dan menurut saya masih sangat jauh itu. Jadi de-dolarisasi lebih besar prospeknya daripada mata uang BRICS yang menurut saya masih sangat-sangat jauh ke depan.